yang harus diketahui dulu dasarnya apa, standarnya apa, soalnya bagaimana. Karena kan tadi harga 6 juta, kok pakai sekali aja bisa, harusnya kan berapa kali gitu ya, kecuali kena tulang. Itu nggak ada kena tulang, tapi kok jatuh gua macet. Itu masalahnya kan begini ya, saya tahu dari si yang punyanya bahwa ini baja care ya, sebutlah baja care Inggris buat nanggung dan itu memang baja care Inggris itu ya beda dengan baja care mobil, apalagi baja care mobil produk modern. Nah, kandungannya beda. Dulu baja care itu dibuat dari karbon dan mangan gitu. Nah, unsur dua itu yang apa? Yang dominan sehingga golok itu ulet gitu ya. Cuman ketika dia dikeraskan gitu ya, nah dengan bidang yang tipis dia nggak mau, maksudnya kalau golok setipis itu, seramping itu dipaksa untuk keras 60 HRC, nah dia itu nggak kuat, dia patah, dia retak gitu. Nah akhirnya golok itu dibuat di bawah 60 HRC. Nah sebut aja 58, 57 HRC. Nah dengan 57 HRC karena punya potensi keuletan dari pangan itu, dari bahan pangan itu, dia mampu membuat sudut terkecil sehingga sudut tersebut mampu betul zero green ya, kiri miring kanan miring ketemu tajam, tapi posisinya tipis. Makanya golok-golok yang di demonya ke tisu, nah itu rata-rata tipis gitu, karena untuk mendapatkan sudut yang betul-betul ramping. Nah, tapi pertama kelemahannya dia tidak bisa diangkat kekerasan sampai 60 HRC. Yang kedua, ketika dia mendapat tekanan karena sudutnya terlalu ramping gitu ya, terlalu tipis, maka ketika mendapat tekanan sedikit saja, nah dia berubah. Mungkin untuk sekali sayap, dia lolos. Tapi setelah itu, dia menyisakan rolling, mungkin juga chipping gitu ya. Nah yang kedua kali makanya nggak bisa nyangkut gitu. Apalagi itu jauh lebih parah lagi gitu. Nah makanya bagaimana kita menyiasatinya supaya kita sebagai anggota DLH punya golok sembeli yang mungkin tanda kutip layak dipakai sembeli, itu bisa. Nah makanya dari bisa itu saya katakan harus paham dulu gitu, memahami betul karakteristik golok itu. Nah caranya bagaimana? Ya caranya setelah golok itu jadi sudutnya betul, kita tes seperti layaknya kita nyembeli. Jangan tes dengan benda-benda yang lembek gitu ya, kayak kertas, kayak plastik gitu. Nah boleh ke plastik dulu, tapi setelah ke plastik coba tekan ke kayu kebo minimal ya, atau kayu, kalau di sini bulian. Kayu bulian, ya. Kayu bulian. Kalau ke kayu bulian dia tahan, itu lolos uji, bisa dipakai. Tapi nggak tahu berapa kali kita bisa motong. Makanya seorang juru sembelih sekali motong dia harus koreksi, sekali motong harus koreksi gitu. Kira-kira itu berapa ketahanan itu biasanya berapa kali sayap baru ambil gitu? Nah dari pengalaman saya untuk bahan-bahan daur ulang ya, bahan limbah, tapi karena kan yang saya ambil dari bahan limbah itu pilihan juga gitu ya, yang kandungannya banyak gitu, dominan gitu. Nah, baru
alat-alat yang dari perkereta apian. Nah itu pabrikan kereta api itu menciptakan bagian-bagian komponen-komponen dari kereta api itu dominannya mangan gitu ya. Karena dia harus tahan aus, kemudian ulet gitu ya. Nah itu pakai mangan. Nah mangan bagus gitu untuk pisau, untuk golok. Tapi harus dibuat dengan sudut yang tepat, ya seperti fondasi lah ya, fondasi struktur bangunan. Kalau baja-baja modern sekarang itu dibuat ramping pun juga masih kuat, masih tahan gitu, kena tekanan. Tapi kalau baja itu dirampingin sedikit aja mendapat tekanan dia sudah tidak kuat. Ya kalau kita ibaratkan seperti pohon gitu ya, ada pohon yang kuat kena terpaan angin itu, ada yang tidak kuat kena terpaan angin patah, baik dahan atau batangnya. Nah begitu juga sama pisau ini juga karena ditentukan oleh struktur bahan, struktur konstruksi. Nah dua bagian ini yang akan menentukan kekuatan daripada bila itu sendiri. Nah makanya kembali ke maker sendiri. Maker pisau itu yang biasa membuat pisau-pisau dari baja daun, dia harus paham gitu ya, harus jadi juru sembelih sebetulnya. Dia tahu, oh nyembelih itu begini, rasanya begini, jadi bikin sudutnya harus seperti apa, kekerasannya maksimal harus seperti apa. Kalau setelah paham itu, baru dia bisa menjual, baru bisa istilahnya menyerahkan lah, ini silahkan dipakai untuk nyembelih. Kalau cuma dagang di online, ini pisau dari bahan kuat, dijual lepas itu mah, nggak ada tanggung jawab, nggak ada garansi. Nah itu yang saya khawatirkan Pak Nanang ya, untuk kedepannya. Makanya saya sering-sering ke ya kampung-kampung Pandai Besi memberikan peran itu. Ketika dia diminta untuk membuat golok sembelih, maka dia harus beda cara, beda sepuh, beda bentuk, beda ukuran dan lain sebagainya. Apalagi yang mesennya nggak tahu apa-apa, saya butuh golok buat sembelih. Tapi ketika itu diberikan golok dengan ketebalan, bentuk yang umum gitu ya, untuk motong-motong kayu dan lain, maka ketika dipakai nggak tepat gitu, nggak sesuai dengan itu dasarnya. Jadi kembalilah bahwa kalau misalnya seorang juru sembelih menggunakan golok dari bahan-bahan yang itu, dan itu juga bukan pada golok dari bahan-bahan baja daur ulang saja, dari baja-baja yang stok removal yang katanya hebat, yang katanya bagus, yang katanya mahal, itu juga perlu perhatian dari mereka sendiri. Sejauh mana mereka itu sendiri bisa mengolah bahan itu. Karena sekalipun bajanya bagus, bahannya bagus, kalau diolahnya nggak benar, ya hasilnya juga nggak benar. Nah ini tuntutan para maker pisau sembelih dimanapun lah. Nusantara ini sekarang kan lagi ininya gitulah dengan yang namanya sembelih halal itu. Nah itu jangan hanya dakwah syariahnya saja gitu kan. Dua hal yang harus jadi penekanan itu adalah alat dengan perlakuan gitu. Satu, tajamkan pisaunya, goloknya. Yang kedua, sejahterakan, senangkan hewan sembelihan. Dua perkara ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang ini. Pisahkan aja satu, nggak jalan. Sebagaimana halal dan toyib. Halal dapat, toyib nggak dapat, tetap manusia tidak akan sehat. Nah itu, monggo, kira-kira apa saja yang
mungkin gitu ya, jadi keluhan. Jadi seorang juleha itu harus memahami karakter bahan pisaunya. Betul. Nah itu untuk bahan pisau yang standar itu biasanya apa? Kayak tadi kan standarnya per mobil atau limpah itu ya. Terus itu Di sana foto di sana. dari pengalaman Kang Dadang selama ini itu maksimal berapa kali sembelih ya kalau tanpa kena tulang ya? Ya. Paling ketahanan tajamnya Ya. kalau kita berobat ke dokter kan kalau disuntik pakai jarum suntik itu paling suntikan pertama aja tajam, suntikan kedua ketiga itu kan sudah turun kan tajam jadi sakit kan. Nah. Kalau pisau juga Sudah lebih sama. Jadi sama ya, pertama dasarnya itu sebelah tahu karakter. Yang kedua, nah tahu itu maksudnya gini. Setelah dia memiliki pisau ini, kemudian dia tes ke kertas, ke plastik, oh iya bagus. Nah kemudian dia gesekin ke benda yang lebih keras gitu ya, yang menyamai kekerasannya itu, akan jadi bekal pengetahuan dia buat menyembelih. Ini apa namanya, bisa berapa ekor gitu ya. Cuman kalau golok itu dibuat dengan proses yang benar, tepat gitu ya, setidaknya 5 ekor itu bisa lewat Pak. Karena beberapa lebih amannya 5 ekor aja kan? mungkin juga bisa 5 ekor, tapi itu juga berkenaan dengan teknik Pak Nanang. Nah, ini yang pernah diuji ya di GSB nih di Bandung, ada yang pesan katanya, Kang, saya kesemsem katanya sama per mobil katanya. Akhirnya dia bawa sendiri per mobilnya, ini per mobil truk Reo katanya. Oh ya oke lah, saya tempa, saya buat. Nah, nyembelihnya pakai teknik dorongan. Goloknya panjang 40 cm. Nah, itu laporan gitu ya. Laporan sampai 7 ekor dia merasakan bahwa golok itu masih tajam. Nah, tapi itu juga tekniknya teknik dorongan. Karena kalau teknik dorongan itu beda dengan teknik tarikan gitu ya. Pada dasarnya gitu ya. Memang dua-duanya memotong gitu ya. Baik dorongan maupun tarikan. Tapi kecenderungan yang sering bersentuhan dengan tulang itu yang teknik tarikan. Tarik, betul. Kalau teknik dorongan kan satu kali dorong, seret. Nah, saya jarang menemukan golok panjang untuk teknik dorongan ya, yang buatan saya gitu ya, yang rolling atau chipping gitu ya. Oh hampir rata-rata memang begitu saya lihat beberapa video itu kan cuman dorong dengan tenaga yang tidak begitu besar gitu ya. Nah beda psikologisnya dengan orang yang pakai teknik tarikan. Itu rasa ketakutan, takut tidak putusnya Lebih tinggi yang benar. tarikan. Betul. Khawatir. Lebih tinggi benar. Akhirnya mengerahkan tenaga. Akhirnya koreksi. Koreksi bolak-balik. Nah itu yang sering kali kena tulang. Betul. Nah, makanya untuk ini, untuk tahun inilah terutama, saya mikir gitu, bagaimana saya membuat pisau yang bagus, yang pada akhirnya kalau kena tulang gak ada masalah gitu, kena tulang lewat gitu. Beberapa kali dipakai nggak lewat. Ya pertama minimal dengan standar baja D2, R695 dan lain. Apalagi baja premium lainnya itu Tapi juga sudut levelnya berapa itu kalau teman masak? jadi begini Ya. yang pertama kan sebelum diasah itu Pak Nanang ya, ini kebiasaan di tempat saya sisakan 0,5 tinde gitu. 0,5 itu disisakan gitu menjelang mau dibuat sudut gitu. Sudut kiri kanan. Nah itu yang pertama saya buat micro bevel dulu dasarnya. Jadi kan set, jadi kan beginilah kurang lebih micro bevel. Nah, dari micro bevel ini ditaikin lagi
dipangkas sudut ini sampai kurang lebih 1,5 cm ke atas gitu ya. Nah yang akhirnya itu menjadi sudut yang namanya semi convex gitu ya. Nah di semi convex ini kita mendapatkan kekuatan konstruksi. Nah setelah mendapatkan kekuatan konstruksi kita kontrol kekerasannya. Jadi sebelum kita buat sudut yang tepat semi convex itu harus dipastikan dulu kekerasannya tidak boleh kurang dari 60 HRC. Kalau kurang dari 60 HRC itu kemungkinan akan mudah tumpul gitu. Untuk mengetahui berapa HRC itu gimana? Nah kalau yang tidak tahu, belum tahu caranya, mungkin pakai alat thickness. Misalkan ini bilah ya, ini bagian tajam. Ini kalau produk saya, ini antara punggung dengan ini kan berbeda kekerasannya. Nah yang biasa saya buat diferensial 3 cm ke tepi tajam, nah itu kekerasannya dibuat 60 HRC. Kalau baja-baja standar kayak D2, K1110 itu saya buat 60 HRC. Nah dulu sebelum saya paham dengan feeling gitu ya, saya gunakan alat thickness gitu ya, tek keluar angka, oh berapa HRC gitu. Nah karena pakai itu kadang-kadang kagok lah gitu, berabe gitu ya. Nah akhirnya saya pelajari di pemanasan yang mengeluarkan warna merahnya itu. Nah kalau merah segini gitu ya, misalnya merah muda, merah tua. Oh disepuh Kak? Nah, waktu disepuh. Oh kalau untuk 60 HRC baja ini merahnya harus ini. Nah itu sudah di luar kepala gitu. Bahkan merahnya ya sama aja merah ya. Iya. Karena ada panduan. Jadi ada panduan di katalog baja itu, panduan warna gitu ya, warna segini sekian derajat dipanaskannya ini. Jadi tahu gitu ya. Nah kalau sudah dapat kekerasan di 60 HRC baru membuat sudut yang konstruksinya kuat gitu. Jadi saya selalu menggunakan perumpamaan gitu ya, sebagaimana hadis lah gitu ya. Dalam hidup ini kita harus serba memakai perumpamaan gitu, dalam hidup. Umpamanya kalau kita mau begini, umpamanya begini. Nah, penting sekali perumpamaan itu. Ya seperti tadi diumpamakan baja itu seperti pohon. Pohon juga rupa-rupa, ada yang rapuh, ada yang kuat, ada yang liar. Nah baja pun sama seperti itu gitu, ada yang kuat, alot dan lain-lain. Nah bagaimana kita memperlakukan baja yang rapuh gitu, maksudnya baja yang mudah kalau kena tekanan gitu. Nah itu harus saya pelajari juga gitu, walaupun kurang ya kalau dipakai golok untuk pisau gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita darurat ting baja, nah kita lah pakai paksa teh. Nggak tahu. Apa itu? Apa? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ada banget. Nggak ada akar rumput pun jadi. Itu bukan, nggak ada lagi, nggak ada. Darurat berarti. Aku nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah dari situ kan setidaknya dulu sebelum kalau sudah mulai paham dengan itu, artinya paham dengan karakter apa? Karakter ketahanan tajam. Kalau karakter ketajaman mungkin kita bisa lihat sendiri lah langsung, misalnya slice tisu, slice plastik, langsung kita melihat oh itu tajam, jelas kan? Itu golok tajam. Masa kalau tidak tajam bisa nyayat tisu gitu atau plastik? Nah itu secara umum. Nah ketika konteksnya golok itu dipakai untuk nyembelih, nah di situ kita dapat tantangan. Tantangan apa? Tantangan kekuatan ketahanan tajam. Jangan sampai
ketika proses kita nyembelih di tengah jalan rolling gitu si golok rolling, pas turun ke bawah ini sudah rolling nggak bisa lagi. Makanya banyak leher sapi yang disembelih putih-putih. Oh, kayak 2 kali tadi. Nah, itu terjadi banyak sering. Putih itu karena berapa kali gesekan. Bener. Berapa kali gesekan. Ada sayatan baru Jadi jadi. apa jalurnya tuh nggak di jalur awal, jalur Iya. di jalur lagi baru. Ya. Karena apa? Dasarnya begitu ditarik ke atas dia tidak terbelah kulitnya. Lari dia. Dipaksa lagi turun ke bawah, tidak kuat lagi, tarik lagi, begitu dan begitu, dikocok terus, akhirnya ganti golok. Kalau in case-nya pisaunya bagus nih bang, treatmentnya gimana? Apakah harus kembali ke honing atau cukup stropping? Setelah dipakai. Nah, Dipakai nyembelih satu kali. Nah, ini bukan saya membicarakan keakuan gitu ya, keakuan saya gitu. Nah ini karena ini sudah jadi konsep saya, kekerasan yang ideal standar untuk golok sembelih itu berapa HRC gitu, sesuai dengan potensi bajanya sendiri. Bajanya ini bisa disepuk maksimum 62 HRC, ya kita terapkan itu. Nah yang kedua, kita membuat sudut yang tepat gitu. Nah dengan sudut yang tepat, kekerasannya maksimum, keuletannya jelas gitu ya dengan. Nah itu sudah saya uji. Ya itulah, pertama ke tisu, yang kedua gesek ke ke tulang, kemudian ke kebo, mungkin juga ke kayu yang paling keras gitu ya. Sudah itu balikin lagi, jangan ke tisu. Kalau ke tisu pasti sudah ada penurunan, pasti rada nyangkut kalau ke tisu. Nah ke plastik dulu, ke plastik enak, sekali lagi kita uji lagi ke tulang, ke uji lagi ke plastik. Nah 2 kali pengujian itu sudah menunjukkan bahwa sudut itu sudah ideal, sudah kuat gitu ya. Nah kalau mau dikembalikan lagi seperti semula, slice tisu itu nggak usah diasah, stropping saja, stropping ke tisu dapat lagi. Sampai kulit ya. Nah itu kelebihan daripada baja modern. Setelah dia dapat kekerasan yang ideal, sudut yang ideal, nah karakternya akan seperti itu. Jadi kalau pisau yang saya sebut misalnya Elma, orang mau berapa puluh kali nyembelih, bawa stropping aja, set. Nah, ada kerak, mau kena tulang, iya. Asal nggak kena tulang atau boleh kena tulang? Boleh kena tulang. Makanya saya rekomendasi ini jadi pertaruhan reputasi saya, terus terang aja ini. Silakan. Iya bagi bilang. Gak jadi masalah ke tulang. Asal jangan kena tulang dulu bisa ya. Nah, Tapi karena kalau elmak itu biasanya tipis-tipis. nah, Jadi kalau tipis itu kan mudah chipping, mudah nah itulah Pak. Orang membuat sudut itu harus dipikirkan jauh gitu ya. Orang karena ngejarnya ketajaman, akhirnya dia buat rapi, buat zero green. Kelemahan dari zero green itu, sekeras apapun benda, seulet apapun benda, kalau dia mendapat tekanan, dia kan nggak kuat. Nah makanya baja yang keras, ulet, ditambah dengan konstruksi tahanan yang kuat. Nah itu yang akan memberikan performa bagus gitu, untuk sembelihan. Berarti nggak bagus ya kalau terlalu Ramping. Yang Karena penting betul. Yang penting standar ketajamannya menurut saya itu bagus ke plastik. Di sini bagus, lancar. Iya. Kalau ke plastik lancar, coba aja ke bulu, coba aja pakai nyembelih, itu pasti enak, masih enak. Kita jangan main nguji ketajamannya ke kertas. Kalau ke kertas yang kurang tajam pun masih kena. Plastik aja. standar dan tulisan pun harus bisa saya rasa kertas. Nah, standar Minimal. ya maksimal. Tapi kalau di recommended lagi itu kalau bisa
bisa set plastik. Betul. Kan awal-awal Juleha itu sedikit-sedikit kertas, sedikit-sedikit. Nah sekarang Juleha harus maju kan, karena Juleha harus meningkat gitu, harus punya terobosan baru dengan ketajaman pisaunya. Maka kemudiannya sudah pakai plastik. Nah plastik, tahu kebo, tulang, tisu itu apa salah satu gitu diantaranya komponen yang berjauhan. Tisu ke tulang jauh sekali kan, tisu ke tanah kebo juga jauh, ke kayu keras juga jauh, ke plastik juga. Nah kalau ke plastik ini dekat gitu ya. Nah tapi kan semua ini harus dilalui nih. Kalau semua ini sudah aman dilalui, artinya golok itu ketahanan tajamnya kuat. Ini kadang-kadang di grup, karena ada kalau memang sudah grup para pembuat Turki, pesawat luar Eropa gitu, dia nggak kertas mainnya, dia ambil kulit. Ini kalau ambil kulit juga gini, itu jelas potong pun kayak nggak ditekan. Ada foto videonya gitu. Betul. Kulit dia. Nah, itu buat kertas kulit kambing, kulit domba yang ya las. Nah itu Pak, kalau menurut saya itu permainan ketajaman Pak, bukan permainan ketahanan tajam. Belum tentu, makanya dia dipegangnya Dua hal yang berbeda kan ya. Itu ke permainan ketajaman dan ketahanan bahannya. ketahanan tajam. ketahanan tajam. Iya, beda. Nah, ketahanan tajam itu ditentukan oleh struktur bahan Pak. Struktur bahan, pengerasan, dan pembuatan sudut tajam. Nah itu yang jadi acuan saya gitu ya, di acuan saya untuk menjadikan golok itu tajam dan tahan tajam. Nah kalau perkara tajam kita standarisasi lah, slice plastik cukup. Kalau ke slice plastik kurang mampu, nah itu baru harus Plastik ukuran kayak gimana? kenapa? Plastiknya ukuran Pokoknya cari plastik yang paling tipis. oh plastik tipis ya. Ya. Kalau plastik yang tebal ya itu mudah. Ini plastik tebal. Mudah kalau plastik tebal. Kayak plastik es lah ya. Kresek Plastiknya susah. plastik aso ya. Literasi ke masyarakat tentang pisau itu bab tajam saja masih belum tuntas. Seperti tadi kan, ini tajam mampu berapa ekor, dia sudah tidak berbicara tentang tajam, karena ketika mampu berapa ekor dia sudah berbicara tentang edge retention, kekuatan ketajaman. Tahanan tajam. Makanya kan kalau orang tuh ada yang mengharapkan tajam dengan harga murah, bisa. Tetapi mau tidak mau ketahanan tajamnya memang tidak akan lama. Terus pabrikan, kalau kita lihat kan sebetulnya pabrikan itu hampir standar itu di kekerasannya itu 56 sampai 58. Kenapa tidak lebih keras dari itu? Karena biaya produksi kan akhirnya. Iya. Dia akan bisa sangat tajam, tetapi ketahanan tajamnya itu juga tidak akan terlalu maksimal karena memang kandungan baja yang dipakai di bahan pisau itu ada keterbatasan. Nah masyarakat kita masih memahami bahwa tajam itu harus sangat bisa memotong dengan bagus dan bisa banyak. Padahal dua hal yang berbeda. Tapi memang ada kan ya pisau seperti itu ya. Tahan awet, tahan tajamnya awet, dan memang tajam. Ada, dan keilmuannya itu ada di literasi Islam. Makanya kita kenal ada baja Damaskus dulu, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat baginda Nabi itu motong, ada satu peristiwa ketika kurban itu hitungannya 100 ekor. Artinya kan pisau, Tajam sekali. Tahan. golok atau pisau atau pedang yang dipakai itu dia bisa motong dengan bagus, itu jumlahnya 100. Nah ini kan jadi tantangan, saya ketemu Mang Dadang tuh, tantangannya itu ketika bikin pisau yang bagus itu bukan hanya sekedar tajam, tapi ketahanan tajamnya dengan kualitas yang bisa bertahan
lama sampai 100 itu jadi tantangan tersendiri. Ya, padahal itu secara nggak langsung memberikan informasi ke kita ya, Ya, bahwa ketika Nabi mengeluarkan hadis itu sampai 100 ekor itu sudah petunjuk buat kita megang pisau itu supaya bikinlah kualitas pisau sembelih itu ya setara itulah 100 ekor. Yang itu yang sudah standar Nabi mungkin ya. Ya makanya kalau kita lihat baja Damaskus itu kalau lihat penelitian atau baca penelitian tentang baja itu kan, baja Damaskus itu dia bisa sangat tajam, dia bisa membelah sutra, membelah kapas, tapi juga dia bisa membelah baju jirah baja jirahnya pasukan salib. Nah cuman memang secara literatur metalurgi di Islam itu belum ada bukunya, belum ada sanad keilmuan yang nyambung dengan metode terdahulu karena memang hilang. Dibakar kan dulu anunya itu. Dibakar pasukan barbar itu kan, sampai sungai Efrat dan Tigris itu kuda-kuda pasukan Mongol itu bisa jalan di atas sungai. Nah makanya sekarang yang jadi mazhab ketajaman itu sementara Jepang. Nah Jepang itu sebetulnya dia mengandalkan ketajaman tapi ketahanannya enggak. Makanya dalam apa namanya itu festival tahunan itu yang tatami, kemudian tameshigiri itu 1 kali pakai dan langsung dicek. Nah uniknya di Jepang sampai hari ini yang saya tahu, pertama pembuatan pedang katana dia mempertahankan bahan Hagane sama Hagane. Jadi dibuat dari biji, kemudian dibikin baja dan itu ada ritualnya. Ternyata juga pertama ada keilmuannya. Jadi ada semacam sekolah dan itu bersertifikat, dan yang bisa sekolah di situ tuh hanya keluarga tertentu. Walah. Jadi ada trah tertentu. Dan yang unik ternyata ada trah yang lain dan sekolah yang lain yang bersertifikat dan itu khusus ngasah. Nah, yang saya lihat keilmuan dari metalurgi dan pengolahan baja atau pisau di Jepang itu dipertahankan dengan adanya lembaga keilmuan itu. Sementara di Islam memang mau tidak mau kita ada bukan missing link nih, tapi memang ada tragedi sejarah yang menghilangkan keilmuan-keilmuan itu. ya betul. Nah, makanya saya bilang, sekarang yang paling banyak menggunakan pisau disembelih itu siapa? Orang Islam. Makanya keilmuan semua itu harus di Islam. Harus kembali. Kenapa Nabi ketika memerintahkan idza bahtum fahsinu biha wali tidak ada kum syafata wali tidak biha. 3 kan? Ketika berbicara ihsan artinya berbicara syariat. Karena ihsan itu kalau diperdebatkan di medsos itu kan panjang. Yeah. Disebut ihsan itu seperti apa? Nah, kayak itu kan syariat. Nggak selesai. Tuh. Apa yang dibacok begitu nggak ihsan? Iya, yang ribut di grup apa gitu. Terus satu berbicara syariat yang kedua, waliyuhidah adukum syaprotahu, tajamkan pisau, pemahaman pisau saprota, sikin dan sebagainya juga memang harus menjadi literasi di kita. Nah ketika berbicara tajam, saya diskusi sama Kang Dadang ini itu tentang tajam gak selesai sebulan, tiap ngobrol sampai jam 12 berbicara itu. Dan memang ternyata keilmuan tentang metalurgi, bahan, kemudian sudut, tadi yang Ustaz Danang bilang berapa sih sudutnya? Ternyata itu juga perlu kajian yang memang harus dalam.